Halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin, amin. Oke Sobat Lur, hari ini saya lagi berada di rumah teman di garasinya Microbus Elf. Kebetulan Elf yang ada di sini sebagian sudah datang semua dan ngumpul di garasi. Nah, kali ini saya akan berbagi tips dan cara mencuci Microbus Elf versi saya. Mungkin ini cocok buat kalian, cara saya bisa kalian praktekkan. Seperti apa cara mencucinya? Apakah sama seperti mencuci mobil biasa atau mobil minibus pribadi, ataukah berbeda dengan Microbus seperti itu? Rencana yang mau saya cuci di sini yaitu yang warna putih Sobat Lur. Karena yang warna biru sama yang di belakang sana itu sudah pada dicuci. Meski Elf ini terlihat bersih, tapi tetap saya akan mencucinya guna untuk memberikan praktek kepada kalian seperti apa sih kalau mencuci Microbus Elf seperti itu. Oke, simak video ini sampai selesai Sobat Lur. Oke Sobat Lur, sebelum saya cuci Microbus Elf ini, biar dipindah dulu elfnya agak ke kiri ya, biar lebih enak mencucinya kalau di tempat yang agak dingin gitu Sobat Lur. Nah, sekarang persiapan apa aja dan perlengkapan apa aja yang harus disiapkan sebelum kita mencuci Elf. Ya sebenarnya sih sama seperti mobil kecil ya. Yang satu saya pakai ini Sobat Lur, pakai Sunlight. Terus yang kedua ada Kanibo. Nah, yang ketiga ada lap kain seperti ini. Terserah kalian mau pakai kain apa. Oke Sobat Lur, sebelum kita nyuci Microbus Elf ini, tahap yang harus kita lakukan selain kita mempersiapkan peralatan yang untuk nyuci, kita harus menyapu dulu di bagian belakang keseluruhan. Setelah disapu nanti pindah ke di bagian depan. Karena nanti kalau kita disapu belakangan, disapu setelah kita nyuci, itu bakalan kotor kembali di bagian luar. Jadi kita menyarankan untuk menyapu di bagian dalam dulu. Nanti setelah selesai baru ditutup kembali, ditutup rapat biar air nggak masuk ke dalam. Nah, setelah pencucian selesai baru nanti dilanjutkan untuk proses pengepelan di bagian lantai dari Microbus Elf Sobat Lur. Oke, sebelum saya mencuci Microbus Elf ini, saya akan menyapu dulu di bagian dalam. Saya pakai sapunya seperti ini Sobat Lur. Bisa kalian perhatikan, saya pakai sapunya kecil kayak gini. Dan nanti saya akan menggunakan sabun untuk ngepelnya pakai ini Sobat Lur. Oke? Kita buka dulu. Oke Sobat Lur, saya akan menyapu dulu di bagian lantainya dulu. Nah, itu ada kotoran ya. Nah, di situ ada botol mineral, kotoran kayak gitu, terus ada daun, terus di sini ada bungkus permen ya. Nah, di situ juga masih ada itu kotoran. Jadi kita harus menyapu dulu semua ya Sobat Lur, pakai sapu kecil kayak gini. Itu disapu semua lantai. Jangan sampai ada kotoran yang masih tersisa di dalam Elf ini di bagian lantai ya, karena nanti pengepelannya biar enak gitu Sobat Lur. Oke? Oke Sobat Lur, setelah kita menyemprot keseluruhan bodi dari Microbus Elf ini, tahap berikutnya yaitu kita mengisi air secukupnya di bawah separuh ya. Seperti ini, di bawah separuh. Kemudian nanti dikasih sabun ya. Setelah disabun baru nanti dilapin ke mobil itu sendiri ya. Airnya dikira-kira aja ya, dan untuk naruh sabunnya itu dikira-kira, pokoknya sampai bener-bener berbusa ya. Nah, mungkin segini cukup. Nah, sampai bener-bener berbusa. Nah, ini kan sudah berbusa ya, bisa kalian lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah berbusa, baru kita proses pengelapan Sobat Lur.
setelah tahap penyemprotan dan mulai mengelapi dan mulai nyabun tadi selesai, sekarang tahap berikutnya pakai Kanebo ya, lap kering. Jadi harus dibersihin pakai air yang bersih, rendemin. Kemudian Kanebonya itu dikucek-kucek dulu Sobat Lur sampai benar-benar bersih. Setelah bersih, kita harus benar-benar kering ya Kanebonya kayak gini. Kanebonya harus kering. Kalau udah kering kayak gini, baru langsung dilapin langsung ke elopnya. Jadi enak kalau kita ngelapnya kalau posisinya udah kering gitu Sobat Lur. Oke, sekarang kita ke proses berikutnya, yaitu kita mau ngelap pakai Kanebo dengan lap yang setengah kering gitu ya, untuk finishing. Langkah awal kita harus dari kaca dulu ya, karena kaca itu mudah kering, cepat keringnya. Jadi kita harus mengutamakan pengelapan untuk kaca dulu ya terlebih dahulu, baru kemudian nanti dilanjutkan ke bodinya. Setelah bagian kaca selesai, baru nanti dilanjutkan ke pengelapan untuk bodi ya Sobat Lur. Bodi di bagian atas dan di bagian bawah. Karena di bagian atas barusan udah selesai, belum saya liput, saya langsung ke bagian bawah bodinya. Oke, di bawahnya kaca. Sekiranya masih kotor lagi, kita baru celupin ke air, kemudian dibersihkan kembali ya. Diperas sampai benar-benar nggak ada airnya, diperas ya kayak gini. Nah kalau udah nggak ada, bersih kayak gini dan setengah kering, baru kita lapin kembali. Oke Sobat Lur, setelah langkah ini selesai semua, dilapin pakai Kanebo lap kering atau lap finishing, baru di tahap berikutnya yaitu kita masih ada satu lagi, yaitu kita mau mengepel lantai dari mikrobus ini Sobat Lur. Oke Sobat Lur, setelah proses pengelapan pakai Kanebo atau finishing sudah selesai, sudah kelar, baru kita ke tahap berikutnya, yaitu kita mau ngepel bagian dalam atau bagian lantai dari mikrobus ini. Di sini saya menggunakan handuk ya, handuk bekas. Handuk bekas ini kayaknya lebih enak daripada pakai alat pengepel kayak gitu. Kayaknya kurang merata bersihnya gitu. Kalau pakai ini saya rasa lebih enak dan lebih sempurna gitu ya. Oke, kita langsung eksekusi Sobat Lur. Dengan memasukkan handuk ini, dibasahin ke dalam air yang ada di tempat kayak gini, kita masukin. Oke, sebentar dulu saya masukin dulu Kanebonya. Ini dibersihkan kembali ya Sobat Lur, dikucek-kucek dulu, dikucek-kucek. Kemudian setelah dikucek-kucek bersih, baru kita peras. Peras sampai benar-benar habis airnya. Jadi handuk ini terlihat agak kering ya, setengah kering. Oke Sobat Lur, saya mengelapnya pakai handuk, tapi kalau kalian mau pakai alat pengepelan, monggo silahkan, itu terserah kalian ya. Kita lap dulu di bagian atas ya. Oke, bisa kalian perhatikan. Nah, ini hasil di bagian dalamnya. Ketika tadi udah disapu dan dipel ya, itu masih belum kering ya. Ini air sebenarnya, masih bekas air, agak basah. Jadi sangat bersih Sobat Lur. Oke. Dan di bagian jok pun juga bersih. Penumpangnya pasti seneng kalau naik elep yang bersih, harum. Nah, di situ ada pengharum ruangan juga Sobat Lur. Nah, itu harus dikasih Sobat Lur semuanya. Di belakang dikasih, kalau perlu di bagian bawah itu gantungkan. Di bagian bawah itu dikasih pengharum gitu ya, pengharum ruangan. Biar penumpang itu ketika naik ke dalam itu betah dan nyaman gitu Sobat Lur. Nah, ini hasil tadi waktu saya pel di bagian belakang juga keseluruhan udah saya pel ya.
Nah, hasilnya kinclong kayak gini Sobat Lur. Oke, sekarang kita lihat di bagian luarnya ya, seperti apa hasilnya. Yuk kita lihat bersama-sama Sobat Lur. Penumpang itu raja Sobat Lur, makanya kita tetap merawat mobil mulai dari kebersihan, dari kenyamanan, benar-benar kita harus teliti ya untuk merawat Microbus Elf gitu. Oke Sobat Lur, inilah hasil akhirnya ketika saya nyuci tadi. Proses pencucian dari awal hingga selesai, dan inilah hasilnya seperti ini Sobat Lur. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya di support channel saya agar channel ini semakin berkembang tentang dunia transportasi, terutama dunia transportasi Microbus Elf dan medium bus serta bus besar.